Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vokasi, podcast advokasi. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang lumayan penting di kalangan masyarakat UIN Salatiga, yaitu mengenai beasiswa Bank Indonesia. Saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu silakan perkenalkan diri terlebih dahulu, Mas. Oh iya. Baik, saya Muhammad Aska Abdul Afif. Bisa dipanggil Aska. Saya dari semester 6 jurusan PAI. Untuk kegiatan saya saat ini yaitu menunggu untuk PPL sebenarnya, Mas. Ini berarti masih liburan ya, Mas? Masih liburan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke inti pembahasan kita, yaitu mengenai beasiswa Bank Indonesia. Sebelum kita masuk jauh ke dalamnya, kita perlu tahu terlebih dahulu mengenai beasiswa Bank Indonesia itu apa sih? Oke. Beasiswa Bank Indonesia itu adalah beasiswa yang mana diberikan oleh Bank Indonesia. Nah, beasiswa itu sendiri adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar ataupun mahasiswa dalam tingkat PTN, PTS, dan Politeknik. Nah, dalam besarannya itu adalah beragam, Mas, khususnya dalam beasiswa Bank Indonesia itu sendiri ada ketentuan dan syaratnya. Betul, syaratnya nanti dapat benefit apa dan ketentuan apa yang harus dilakukan gitu. Oke, kalau boleh tahu syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan beasiswa Bank Indonesia ini apa saja ya? Untuk persyaratan itu yang terpenting kita harus memantau dari web terlebih dahulu, yang mana itu akan diberikan oleh pihak kampus, itu berupa kayak pengumuman gitu, Mas. Jadi nanti pengumuman itu disebarkan, terus mengenai persyaratan itu terlampir di situ. Seperti mahasiswa itu harus di semester 3 atau di semester 5. Terus untuk ketentuan umur, terus ada ketentuan juga di surat SKTM, surat keterangan tidak mampu. Oh, berarti itu beasiswa Bank Indonesia itu khusus untuk kalau bahasanya keluarga prasejahtera gitu ya, Mas ya? Betul. Oke. Diutamakan untuk mereka yang kurang dalam biaya kuliah. Oke, berarti nanti teman-teman jika ingin mendaftar beasiswa Bank Indonesia ini, untuk persyaratannya bisa lebih aktif lagi mencari info yang disebar di kemahasiswaan kampus gitu ya, Mas ya? Jadi kalau persyaratannya itu kita itu harus cermat gitu. Di sana kan ada ketentuan seperti jurusan apa yang diperuntukkan. Terkadang kan kita juga harus mendaftar sesuai jurusannya. Ada beasiswa yang hanya diperuntukkan untuk jurusan tertentu, sehingga kita harus cermat di situ. Kalaupun kita kurang cermat di situ kan, nanti kita seperti kayak mendaftar hari yang percuma gitu loh. Oke. Berarti teman-teman ini yang akan mendaftar beasiswa Bank Indonesia atau beasiswa apapun itu harus lebih cermat lagi dalam mencari informasi. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih, Mas, alur pengajuan beasiswa Bank Indonesia ini? Adakah alur-alur khusus atau kita harus kemana dulu nih gitu? Yang pertama itu kita harus pantau terus web untuk info beasiswa dari kampus. Seperti kemahasiswaan itu biasanya lebih sering share info beasiswa. Nah, itu ada tanggal-tanggal khususnya. Biasanya untuk beasiswa Bank Indonesia sendiri waktunya relatif singkat. Jadi kalau kita bisa upayakan hari ini kita selesaikan persyaratannya, kita upayakan di situ. Jangan sampai kita menunda-nunda karena ada persyaratan seperti tadi yang saya sampaikan, harus SKTM. SKTM itu pengurusannya harus di lingkup desa, minimal di desa. Kalaupun bisa nanti ke kecamatan dan setingkatnya. Nah, terus untuk alur pertama itu kan kita pengumpulan berkas. Jadi berkas itu harus kita teliti, mana yang harus dilampirkan asli ataupun dilampirkan fotokopian, itu harus kita teliti di situ. Terus tahap selanjutnya ada interview dan pengumuman. Oke, berarti itu tadi banyak sekali kan, bisa disimak sendiri oleh teman-teman apa saja syarat-syaratnya, bagaimana alurnya. Kemudian kalau boleh tahu nih, Mas,
biasanya beasiswa Bank Indonesia ini keluarnya kapan? Maksudnya pendaftarannya ini biasanya dibukanya di bulan apa gitu, Mas? Oke, untuk beasiswa Bank Indonesia itu biasanya dibuka awal tahun, Mas. Jadi di sekitar bulan Februari ataupun Januari, di sekitar bulan-bulan tersebut. Nanti untuk tanggal-tanggalnya itu pasti ada di selebaran surat edaran tersebut. Jadi tinggal kita cermati saja dan kita pantau terus info beasiswa tersebut. Oke, berarti untuk teman-teman yang pengen mendaftar beasiswa Bank Indonesia ini masih punya waktu beberapa bulan ke depan untuk menyiapkan diri dari sekarang gitu supaya nanti bisa diterima. Oke. Kemudian siapa saja Mas yang bisa mendaftar di beasiswa Bank Indonesia ini? Apakah seluruh kalangan masyarakat mahasiswa dari misalkan dari semester bawah sampai semester atas atau hanya ada batasan-batasan tertentu saja, Mas? Oke, baik. Untuk beasiswa ini itu diperuntukkan untuk mahasiswa minimal semester 3 atau sudah menginjak ke semester 4 sampai maksimal itu di semester 5. Nah, beasiswa ini diberikan untuk mahasiswa tersebut karena apa? Karena maksimal pemberian beasiswa ini adalah 4 semester dalam artian 2 tahun. Nah, jika kita mendaftar pada semester 3, kita nanti bisa dapat peluang untuk daftar lagi di semester 5 ataupun sebaliknya cuma kita bisa mendaftar di semester 5. Terus untuk jurusan yang bisa mendaftar itu ada ketentuannya sendiri, mungkin kayak jurusan ekonomi syariah ataupun sebagainya. Namun untuk jurusan PAI itu bisa mendaftar lewat jalur reguler dan sebagainya itu. Oke, berarti pada intinya itu tidak semua mahasiswa itu bisa mendaftar ya, Mas. Ada syarat-syarat khusus gitulah yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Oke. Lalu misalkan nih kita sudah diterima dan mendapatkan beasiswa Bank Indonesia itu, feedback apa yang harus kita berikan kepada Bank Indonesia ini, Mas? Gitu. Untuk hal yang perlu kita berikan, kontribusinya apa yang kita berikan, yaitu yang pertama kita harus memanfaatkan betul, kita harus aktif betul di situ, dimana kita kan juga nanti ada kegiatan berbagai macam di setiap beasiswa yang ada. Contohnya nanti kita ada beasiswa di BI sendiri ada Genbi untuk care, untuk bantuan ataupun sebagainya itu ada. Terus ada kegiatan sosial, terus ada kegiatan untuk pengasahan skill. Nantinya yang berguna kita juga dapat aktif di situ, kita nanti bisa magang di semua lembaga Genbi. Oke, berarti kita itu setelah mendapatkan beasiswa ini wajib ya Mas mengikuti Genbi itu. Betul. Kalau untuk ini itu kan komunitas bagi seluruh penerima beasiswa Bank Indonesia, itu namanya Genbi. Nah, di dalam Genbi itu kan ada banyak kegiatan yang mana itu bisa menunjang, serta buat apa sih kita dapat beasiswa dari situ kalaupun kita tidak memberikan imbal balik untuk mereka gitu. Oke. Kalau boleh tahu lagi nih Mas, beasiswa Bank Indonesia itu kita itu mendapatkan beasiswanya cuma sekali atau setelah kita mendapatkan kita dapat sampai kita lulus atau gimana itu, Mas? Oke, untuk beasiswa Bank Indonesia itu persyaratan kontrak pertama adalah 2 semester, yang mana ketika kita daftar di semester 3, jadi peluang kita untuk dapat itu di semester 5 dan 6 itu berupa bantuan tunjangan untuk biaya kuliah dan biaya kebutuhan sehari-hari. Terus ada lagi nanti kan setiap tahun ada seleksi lagi, jadi mahasiswa yang sudah daftar di semester 3 itu memiliki peluang untuk mendaftar lagi di semester 5, yang mana itu juga dapat lagi 1 gelombang 1 tahun lagi gitu. Dan maksimal itu 2 kali gelombang atau 4 semester. Oke, berarti dalam 1 kali gelombang itu kita hanya bisa mendapatkan 2 kali beasiswa, tapi kita bisa mendaftar di 2 gelombang gitu ya. Oke. Terus untuk besaran beasiswanya itu sendiri berapa ya Mas kalau boleh tahu dalam sekali diberikan?
Oke. Untuk beasiswa itu yang diberikan yang pertama itu dalam 1 bulan pertama itu dapat kurang lebih 1 juta, itu selama 2 semester, jadi kurang lebih ya 12 dalam 1 tahun. 12 juta dalam 1 tahun. Betul. Berarti 1 tahun 1 semester dapat 6 juta gitu ya. Iya, itu untuk kebutuhan apa, pembayaran UKT ataupun kebutuhan kehidupan gitu loh. Oke. Biaya kehidupan. Tapi itu kan berarti beasiswa yang kita terima itu berupa uang ya Mas. Maksudnya kalau kita kemarin daftar di beasiswa KIP itu kan beasiswanya langsung dipotongkan dari pihak kampus langsung untuk membayar UKT. Tapi kalau beasiswa Bank Indonesia ini apakah juga seperti itu gitu Mas? Kalau yang di sini itu nanti dapat masuk ke rekening. Jadi nanti untuk pelaporannya juga ada, uang itu masuk untuk buat bayar UKT ataupun buat kebutuhan sehari itu ada gitu. Oh, berarti masuk ke rekening pribadi kita yang menggunakannya sendiri gitu, bukan dipotongkan langsung dari sana gitu ya Mas. Oke. Kemudian kalau boleh tahu lagi ini tips dan trik apa yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa lolos seleksi Bank Indonesia Mas? Oke. Untuk tipsnya yaitu kita harus, yang penting itu kita cermat dulu. Setiap apa persyaratan kita lengkapi, terus kita cermati, oh ini tujuannya apa gitu. Kenapa kita harus melampirkan SKTM? Itu fungsinya apa? Terus kenapa kita harus melampirkan sertifikat prestasi? Itu memberikan poin lebih. Jadi kalau kita memberikan itu apa ya, istilahnya kita lebih cermat di situ, kita harus lampirkan ini, kita harus memiliki prestasi ini, itu akan memberikan peluang lebih. Nah, terus ada lagi kita juga memanfaatkan apa ya, peluang dalam artian ketika kita mengikuti ini, kita udah mentargetkan, aku tahun ini mau daftar beasiswa Bank Indonesia, aku tahun ini mau daftar KIP ataupun sebagainya. Itu kita apa ya, cari-cari info terlebih dahulu mengenai ini itu apa, maksudnya kita tahu, oh Bank Indonesia itu apa sih, kegiatannya apa saja, terus fasilitasnya apa saja, kita harus tahu seluk-beluknya terlebih dahulu. Terus juga sama di beasiswa yang lain, kita juga harus tahu di situ. Oke, begitu. Tadi ada yang kelupaan satu hal Mas. Itu pada saat seleksi itu ada berapa tahap yang dibagi misalkan, atau hanya kita hanya mengumpulkan berkas lalu pengumuman atau apa saja gitu Mas tahap-tahapannya? Untuk tahap yang pertama itu kan kita pemberkasan, yang mana kita mengumpulkan berkas sesuai apa syarat dan ketentuannya, itu apa saja yang dikumpulkan. Terus tunggu dulu sampai ke tahap wawancara, yang mana nanti setelah pemberkasan itu kurang lebih diambil 60 peserta yang lolos ke tahap interview. Nah, wawancara itu nanti diambil kurang lebih 50 untuk dapat menerima beasiswa. Berarti di peserta final itu 40 orang. Di finalnya 50. 50 orang. Oke, lumayan banyak juga ya Mas ya. Betul. Oke. Cuma kan kita juga harus tahu itu ada pembagian di jurusan tertentu, yang mana ada kayak jurusan hukum ataupun jurusan apalagi ya, matematika, itu ada kuotanya tersendiri. Terus ada juga yang terbuka untuk umum, yaitu jurusan reguler. Oh, berarti dalam 50 peserta itu sudah ada kuota masing-masing per jurusan, tidak disamaratakan gitu, tidak dibata gitulah ya Mas. Oke, gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa lebih cermat lagi dalam mencari informasi terkait beasiswa Bank Indonesia ini. Kemudian ini yang terakhir Mas, minta motivasinya kepada Mas Aska supaya teman-teman ini lebih semangat dan giat lagi dalam mencari beasiswa-beasiswa, tidak hanya di beasiswa Bank Indonesia, namun di beasiswa-beasiswa lain juga, supaya lebih semangat lagi gitu. Baik, untuk motivasinya kepada teman-teman semua, jangan takut untuk kuliah. Dalam artian kita kuliah itu kita nekat aja. Untuk beasiswa
insya Allah ada selalu Mas, ada beasiswa KIP ataupun beasiswa Bank Indonesia dan lain sebagainya, itu pasti ada. Nah, ketika kita ada peluang di situ, kita ambil di situ. Dalam artian jangan takut gagal, peluang itu hilang, tapi manfaatkan peluang itu gitu Mas. Terus hal yang perlu kita kuasai, kita ambil, kita dapati itu, semoga kita bisa mengelolanya dengan baik. Buat apa atau kita jauh-jauh sampai umur sekian, sampai sampai ke depan itu, kalau kita tidak menguasai ilmu tertentu gitu loh, khususnya kita fokus pada suatu bidang, terus kita dalami di situ, terus ambil hal-hal yang menurut kalian itu berguna dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Dalam artian kalian ketika mengambil keputusan ini ataupun keputusan yang lainnya, pertimbangkan untuk jangka 5-10 tahun ke depan, apakah itu berguna ataupun nantinya akan kita sesali, setidaknya kita pikirkan juga segitu. Itu tadi teman-teman mengenai penjelasan tentang beasiswa Bank Indonesia, dan juga tadi di akhir sudah diberi motivasi dari Mas Aska supaya teman-teman ini lebih semangat lagi dalam menggapai cita-citanya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian terlebih dahulu pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Aska yang sudah berkenan hadir menjadi narasumber di podcast advokasi ini. Kepada teman-teman mahasiswa PAI yang punya unek-unek ataupun aspirasi apapun itu, bisa langsung dikunjungi di Instagram advokasi HMS PAI, yaitu Suara Aspirasi Mahasiswa. Nanti di sana teman-teman bisa menyampaikan aspirasinya atau bertanya atau apapun itu, di sana ada linknya, silahkan diklik di situ. Mungkin cukup sekian terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.